Silang sengkarut sejarah Syekh Siti Jenar. Hingga sekarang, sejarah Syekh Siti Jenar masih simpang siur. Ada literatur yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar adalah penyebar ajaran Renanunggaling Kaula Gusti. Ada yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar termasuk anggota wali, yakni wali ke-10. Ada yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar adalah wali yang meninggalkan salat, puasa Ramadan, haji, serta ibadah-ibadah wajib dan sunnah lainnya, dan malah ada pula literatur yang menyebutkan bahwa sejarah Syekh Siti Jenar bohong alias mitos belaka. Namun, apapun isi literatur itu, kita sebagai masyarakat yang hitap di zaman sekarang tetap perlu memaklumi, sebab bagaimanapun juga tidak terdapat bukti autentik yang menunjukkan sejarah perjalanan hidup hingga mati Syekh Siti Jenar, kecuali hanyalah cerita karangan manusia yang mengacu pada literatur-literatur yang sudah ada. Tidak dapat dibantah bahwa sejarah Syekh Siti Jenar benar adanya. Hal ini terbukti karena ditemukannya makam yang diyakini sebagai makam Syekh Siti Jenar, yakni di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pendapat lain mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar dimakamkan di bawah Masjid Agung Demak. Penemuan ini sekaligus membantah literatur yang menyebutkan bahwa sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong alias mitos belaka. Memang, tidak banyak orang yang tahu mengenai sejarah Syekh Siti Jenar karena bagaimanapun juga, berdasarkan literatur, sejarahnya ditutup-tutupi oleh wali Sanga dan petinggi kerajaan Demak Bintoro. Sebab, saat itu, ajaran Syekh Siti Jenar dikhawatirkan menyesatkan masyarakat awam, dan, yang lebih dikhawatirkan lagi, akan berujung pada pemberontakan di Kesultanan Demak Bintoro, karena salah satu murid Syekh Siti Jenar, yakni Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga adalah keturunan petinggi Majapahit, sama seperti Raden Patah. Sejarah Syekh Siti Jenar menjadi kontroversial ketika banyak pihak meragukan apakah Syekh Siti Jenar merupakan seorang tokoh sufi sekaligus penyebar agama Islam yang pernah hidup di zaman Wali Sanga atau tidak. Sebab, sampai saat ini, belum pernah dijumpai satupun lukisan Syekh Siti Jenar, sedangkan lukisan Wali Sanga sudah banyak dijumpai dan mudah ditemukan. Selain itu, yang tak kalah kontroversial adalah cara meninggal yang dipilih oleh Syekh Siti Jenar ketika mengetahui kabar bahwa dirinya hendak dibunuh oleh 5 wali, yakni Sunan Geseng, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Pangeran Modang, utusan Syekh Maulana Maghribi. Dan, yang paling kontroversial adalah makam Syekh Siti Jenar. Hingga sekarang masih belum jelas berada di mana, apakah berada di Desa Balong, Kabupaten Jepara, atau di bawah Masjid Agung Demak. Namun, kontroversial dalam sejarah adalah hal yang lumrah atau wajar. Pasalnya, saat itu, memang belum ada orang yang bertugas mencatat sejarah para tokoh. Justru, sejarah akan menunjukkan kebenarannya apabila didukung dengan adanya kontroversial yang melingkupinya. Apalagi, bentuk sejarah memang berangkat dari kontroversial yang beredar di masyarakat. Namun, bisa jadi, awalnya sejarah berangkat dari fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat, kemudian dikuatkan dengan kontroversial yang beredar, jadilah ia disebut sejarah. Elni sejalan dengan kata sejarah yang dikembangkan dari asal kata syajarah, yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, terkait dengan sejarah Syekh Siti Jenar, banyak dugaan yang menyebutkan bahwa ini terkait dengan politik penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Sanga. Sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai sumber, Syekh Siti Jenar memandang bahwa syariat itu tidak berlaku di dunia, melainkan berlaku sesudah
manusia menjalani kehidupan baru pasca kematian. Sebab, kehidupan di dunia adalah fana, napusi sama dengan bahasa Jawa. Sedangkan kehidupan baru pasca kematian adalah yang sebenar-benarnya. Pandangan ini jelas bertolak belakang dengan pandangan hidup Wali Sanga yang menyatakan bahwa syariat itu harus dijalankan di dunia sebelum manusia menjalani hidup baru pasca kematian. Sebab, hidup di dunia adalah representasi dari kehidupan baru. Pasca kematian, setiap manusia akan menjalani kehidupan baru pasca kematian yang tergantung pada usahanya dalam menjalankan syariat di dunia. Pandangan Sufi sebagaimana yang dianut oleh Syekh Siti Jenar sebenarnya juga dikenal oleh Wali Sanga. Namun, apabila pandangan Sufi ini diajarkan kepada masyarakat awam yang baru mengenal agama, justru dikhawatirkan dapat menyesatkan. Maka dari itu, pandangan Sufi Syekh Siti Jenar sangat dilarang diajarkan kepada masyarakat. Waktu itu, Wali Sanga, dengan didukung petinggi kerajaan Demak Bintoro, mengancam akan menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar bila mana ia terus-menerus menyebarkan pandangan Sufi ini kepada masyarakat awam. Wali Sanga ternyata lebih menekankan aspek syariat dari sisi keagamaan ketimbang aspek makrifat. Hal ini dilakukan tentu saja bukan tanpa alasan, melainkan agar masyarakat awam yang baru memeluk atau mengenal agama Islam tidak terjebak dalam ajaran-ajaran kemakrifatan yang dinilai dapat menjerumuskan. Namun, sebenarnya, pandangan Sufi Syekh Siti Jenar tidaklah salah bila ditinjau dari sisi makrifat. Hanya saja, hal ini bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah memasuki tahap tarekat maupun hakikat, bukan orang awam yang masih dalam tahap belajar syariat. Praktik Sufi yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar saat itu dapat dikatakan mendapatkan tekanan yang sangat keras dari pihak Wali Sanga klan petinggi kerajaan Demak Bintoro. Hal tersebut tentu membawa dampak penindasan bagi Syekh Siti Jenar klan para pengikutnya yang dalam praktik Sufinya dianggap tidak mematuhi aturan yang diberlakukan oleh kerajaan Demak Bintoro. Padahal, Syekh Siti Jenar hidup klan mengajarkan Sufi kepada masyarakat di wilayah kerajaan Demak Bintoro. Walaupun selalu mendapatkan tekanan yang sangat keras, Syekh Siti Jenar menyikapinya dengan santai. Klan tetap mengajarkan ajaran Sufi kepada masyarakat. Hal ini berlanjut hingga pada akhirnya tibalah Syekh Siti Jenar didatangi 5 wali yang bermaksud membunuhnya. Namun, Syekh Siti Jenar justru memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Di kalangan masyarakat Islam, khususnya di Pulau Jawa, tidak dapat dikatakan bahwa popularitas Syekh Siti Jenar kalah atau lebih rendah ketimbang popularitas Wali Sanga, terutama yang menjadi pimpinan Wali Sanga, Raden Rahmat atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sebab, sebagaimana yang kita ketahui, hingga sekarang nama Syekh Siti Jenar masih sering terdengar dan tidak asing di telinga kita. Gejala ini sepertinya perlu kita teliti lebih jauh. Mengapa dan apa sebabnya nama Syekh Siti Jenar begitu harum dan tak lekang oleh waktu hingga sekarang? Mungkin ini kembali lagi pada praktik Sufi yang dijalankan oleh Syekh Siti Jenar. Dalam arti, praktik Sufi Syekh Siti Jenar itulah yang mengangkat derajat nama Syekh Siti Jenar sehingga bisa harum sampai sekarang. Nah, para pembaca sekalian, sejarah Syekh Siti Jenar sangat menarik dan menegangkan untuk disimak. Oleh karena itu, penulis sarankan, janganlah Anda membaca sendiri buku ini, tetapi menyarankan kepada orang lain, entah itu keluarga, saudara, teman, atau tetangga rumah, untuk membeli atau sekadar membaca buku ini. Semoga budi baik para pembaca sekalian menjadi berkah dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat. Amin.